Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran 4. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah IPA KD 3.2, Bahasa Indonesia KD 3.3, dan IPS KD 3.3. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Mengapa ya nak? Karena menggunakan pakaian yang nyaman, yang bersih, dan tidak bau akan menjaga kesehatan tubuh kita dan juga alat reproduksi kita. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut ini cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari kain katun. Kain katun akan menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih, setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Nah, anak-anak, itulah beberapa cara untuk kita menjaga kesehatan alat reproduksi. Pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato dan Sudin dapat memenangkan lomba tersebut. Nah, bagaimana ya teks pidato yang dibacakan Sudin? Coba kalian baca teks pidato Sudin berikut ini. Nah, anak-anak, dalam sebuah teks pidato harus mencakup hal-hal pokok yang terdapat dalam teks pidato. Coba kita identifikasi apakah teks pidato Sudin sudah mencakup hal-hal tersebut. Yang pertama, teks memiliki bagian pembuka. Ya. Yang kedua, teks pidato memiliki bagian inti. Ada. Yang ketiga, bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap.
Ada. Yang keempat, bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. Ada. Yang kelima, teks pidato memiliki bagian penutup. Keenam, teks pidato memiliki kalimat ajakan. Ada. 7, teks pidato memberi inspirasi bagi pembaca. Ada. 8, sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku. Ada. Pada pembelajaran kemarin, kalian sudah membuat teks pidato. Apakah dalam teks pidato kalian sudah mencakup hal-hal pokok tersebut? Jika belum, berlatihlah terus agar kalian dapat membuat teks pidato dengan baik. Dalam pidatonya, menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain, misalnya dengan Asia Tenggara. Nah, anak-anak, peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya, contohnya seperti berikut ini. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara ASEAN, ASEAN Social Cultural Community atau ASCC. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama sebagai berikut. 1. Mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. 2. Membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. 3. Meningkatkan perlindungan lingkungan. 4. Memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. 2. Festival lagu dan lomba nyanyi negara-negara ASEAN. 3. Kerjasama promosi pariwisata. 4. Kerjasama budaya serumpun Melayu. 5. Pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. 6. Penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, anak-anak, cobalah kalian cari informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggara SEA Games. Carilah penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 tahun terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel sebagai berikut. Kerjakanlah tugas ini pada buku latihan tematik kalian dan jangan lupa kirimkan hasilnya kepada guru kalian. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.